Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tirai cahaya menutupi puncak gunung Hundred Empire. Hampir semua orang yang bisa mencapai puncak gunung memiliki segel nirvana surgawi. Oleh karena itu, dengan pengecualian beberapa individu, sebagian besar dari mereka akan dipilih oleh sekte super. Pada tahap ini, perang Hundred Empire secara resmi telah berakhir. Namun, medan ini akan tetap dibuka untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, sekte super akan terus memantau tempat ini. Jika ada individu bintang lainnya, mereka akan diterima oleh sekte super. Tentu saja, murid-murid yang dibawa selama putaran kedua akan ditandai di depan nama mereka, dan status mereka akan lebih rendah daripada murid biasa. Saat para murid didistribusikan, perang Hundred Empire secara resmi telah berakhir. Lindong berdiri di satu sisi, dan lautan kepala berkumpul di belakangnya. Semuanya menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Semua orang dari mereka sekarang murid dari sekte Dao, dan status Lindong pasti akan melebihi mereka. Oleh karena itu, terlepas dari kekaisaran mana mereka berasal, mereka tidak lagi berani bertindak arogan di depannya. Sekarang perang Hundred Empire telah berakhir. Kalian semua akan mengikutiku ke sekte Dao. Berita tentang apa yang telah terjadi di sini akan dengan cepat menyebar kembali ke kerajaan Anda masing-masing. Sementara itu, hadiah dari sekte Dao akan segera dikirimkan pada kekaisaran Anda, ucap Wu Dao menatap kerumunan. Kata-kata Wu Dao jelas menyebabkan ekspresi bersyukur muncul ke banyak wajah. Semua dari mereka mewakili kekaisaran mereka untuk mengambil bagian dalam perang Hundred Empire. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur, dan banyak kerajaan baru dihancurkan dan dibuat setiap hari. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menilai kekuatan sebuah kerajaan adalah dengan jumlah anggota yang telah bergabung dengan sekte super. Meskipun sekte super tidak akan campur tangan dalam konflik antar kekaisaran, para murid yang telah bergabung dengan sekte super secara alami tidak akan mau melihat kerajaan mereka dihancurkan. Oleh karena itu, ketika kekaisaran mereka berada dalam bahaya, para murid itu secara alami akan datang membantu mereka. Tentu saja, itu tidak masalah jika para murid itu hanya memegang status biasa dalam sekte super. Namun, jika para murid itu benar-benar dihargai oleh sekte super mereka tidak akan mengabaikan penderitaan mereka juga. Dengan demikian, mereka kemungkinan akan ikut campur juga. Justru karena alasan ini, kekaisaran di wilayah Suan Timur berusaha mati-matian untuk mengirim anggota ke sekte super dengan harapan mendapatkan perlindungan mereka dan memastikan umur panjang kerajaan mereka. Setelah Wu Dao berbicara, segel tangannya langsung berubah. Majestic Yuan Power dengan cepat berkumpul di depannya sebelum langsung berubah menjadi formasi raksasa. Sesaat kemudian, sinar cemerlang berputar di formasinya. Semua sekte super telah membangun jejak ruang di medan pertempuran kuno ini, dan mereka bisa mengaktifkannya untuk mengirim anggota kembali ke sekte mereka sendiri. Lindong menyaksikan formasi saat ia tanpa sadar mengambil nafas dalam-dalam. Apakah saatnya untuk pergi? Segera, Lindong mengambil langkah pertama ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Little Martin, Little Flame, dan sisanya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah individu terakhir melangkah ke formasi, cahaya menyilaukan mulai mengalir. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap terakhir pada domain ini. Wilayah Suan Timur, sekte super, dan Ling Qingsu. Aku, Lindong, akan segera datang. Cahaya menyilaukan meledak di langit. Ketika mencapai puncaknya, tiba-tiba lenyap. Dan ketika cahaya menghilang, orang-orang itu juga ikut menghilang. 1 tahun kerja keras, perang Hundred Empire akhirnya berakhir. Di tempat lain di Kekaisaran Yan Agung, Imperial City, bau khas bertahan di seluruh alun-alun kekaisaran yang tenang namun megah. Di tengah-tengah ruang belajar, sosok berotot berjalan menuju berbagai dokumen di mejanya. Aura kuat dipancarkan dari tubuhnya. Macan yang menakutkan dari keluarga kekaisaran, Mo Jingtian, penguasa kekaisaran Yan saat ini. Setelah setahun, auranya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Ruang belajar yang tenang tiba-tiba terganggu oleh suara pintu yang menusuk. Wajah Mo Jingtian langsung gelap. Dia mengangkat kepalanya dan hampir meledak marah ketika suara samar namun tajam ditransmisikan ke telinganya. Yang mulia,
Perang Hundred Empire telah berakhir, ucap suara itu. Kemarahan di wajah Mo Jingtian langsung menghilang. Dia tiba-tiba berdiri. Suaranya sedikit gemetar karena cemas. Bagaimana dengan Moling? Ucap Mo Jingtian. Yang mulia, pangeran ketiga telah diterima oleh sekte Dao, salah satu dari 8 sekte super besar. Ucap pria itu sangat gembira ketika dia menjawab dengan gemetar. Sekte Dao? Ucap Mo Jingtian tidak bisa menahan diri untuk menghisap nafas udara dingin sambil berdiri dalam keterkejutan. Ada banyak sekte super di wilayah Swan Timur, namun dia tahu ada 8 yang terkuat. Dia awalnya berpikir bahwa sudah sangat baik jika Moling bisa memasuki salah satu sekte super. Namun ternyata Moling telah dipilih oleh salah satu dari 8 sekte super besar, sekte Dao. Itu adalah salah satu faksi terbesar di seluruh wilayah Swan Timur. Bagaimana ini mungkin? Ucap Mo Jingtian sangat terkejut hingga butuh waktu sejenak untuk pulih. Dia jelas menyadari kejamnya perang Hundred Empire. Bahkan tidak ada seorang pun yang telah mencapai prestasi seperti itu sejak berdirinya Kekaisaran Yan Agungnya. Yang mulia, bukan hanya pangeran ketiga yang bergabung dengan sekte Dao, bahkan Duyun, Mansan dan yang lainnya telah bergabung dengan sekte Dao. Berita sensasional ini sangat mengejutkan Mo Jingtian sehingga dia jatuh kembali ke tempat duduknya. Sebenarnya ada 3 anggota yang telah dipilih oleh sekte Dao. Apakah itu berarti bahwa Kekaisaran Yan Agung mereka sekarang memiliki 3 anggota sekte super? Bagaimana ini mungkin? Gelombang ketidakpercayaan terus menghantam hati Mo Jingtian. Dia menatap utusan itu. Itu semua karena Lindong, ucap sang pembawa pesan masih dipenuhi dengan sukacita yang nyaris gila. Jelas, ini adalah berita paling mengejutkan yang dia terima sepanjang hidupnya. Lindong? Lindong dari klan Lin? Ucap Mo Jingtian terkejut ketika dia berkata, ya, dia dinobatkan sebagai juara perang Hundred Empire dan sekte Dao sangat menghargai dia. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk menerima pangeran ketiga dan yang lainnya. Seketika, batu giok yang sedang dipegang Mo Jingtian langsung berubah menjadi debu saat dia menatap kaget pada pria di depannya. Satu kata terus mengisi pikirannya. Juara perang Hundred Empire? Ucap Mo Jingtian dengan keras. Kepala Mo Jingtian dengan lembut gemetar saat dia menarik lengan bajunya. Pada saat ini, matanya tanpa sadar menyusut. Dia jelas tahu apa yang diwakilkan dari predikat ini. Predikat ini mewakili anggota generasi muda yang paling kuat di seluruh wilayah Swan Timur. Di masa lalu, orang seperti itu biasanya berasal dari kekaisaran super. Kerajaan peringkat rendah seperti mereka pada dasarnya diperlakukan dengan tidak terlalu baik di sana. Bahkan, bertahan hidup merupakan tantangan besar. Bertanding untuk tempat kejuaraan hanya akan membawa aib bagi diri mereka sendiri. Namun, seorang pemuda dari Kekaisaran Yan Agung mereka telah menonjol dalam perang Hundred Empire dan sekarang berdiri di puncaknya. Kejutan yang disebabkan oleh berita ini membuat Mo Jingtian tidak dapat bernafas. Apakah Anda yakin? Ucap Mo Jingtian membuka mulutnya yang kering saat dia bertanya. Yang mulia, ini adalah pesan transmisi Yuan Spirit yang dikirim langsung oleh sekte Dao. Ucap pria itu dengan cepat mengambil bola bersinar. Dalam bola bersinar emas ada selembar kertas emas. Mo Jingtian dengan cepat menerimanya. Aura mengesankan yang dilepaskan oleh bola bersinar itu menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya memadat. Dia segera yakin bahwa berita itu asli. Anak itu, ucap Mo Jingtian mengerutkan bibirnya. Dan bayangan pria muda kurus dari setahun yang lalu terlintas dalam pikirannya. Pada saat itu, dia bahkan tidak bermimpi bahwa Lindong akan mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya adalah tepat untuk meminta Moling dan sisanya untuk mengikuti Lindong. Seseorang yang benar-benar menakutkan telah muncul dari klan Lin, ucap Mo Jingtian dengan serius menghela nafas. Ada sedikit kecemburuan tak terkendali dalam kata-katanya. Yang mulia, ada beberapa pertikaian baru-baru ini antara klan Lin dan klan Wang, ucap pria pembawa pesan. Kirim kabar ke klan Wang. Mulai hari ini, klan Lin sekarang adalah pemimpin dari 4 klan besar. Jika mereka tidak tahu berperilaku baik, maka, ucap Mo Jingtian, matanya menyipit dan jejak membunuh perlahan muncul. Baik yang mulia, jantung pembawa pesan itu terkejut. Sepertinya klan Wang benar-benar dirugikan kali ini. Sebenarnya, apakah ada seseorang di Kekaisaran Yan Agung yang akan berani menentang klan Lin lagi di masa depan? Yang mulia,
Pesan transmisi Yuan Spirit seharusnya juga telah dikirim ke klan Lin dan faksi lain di Kekaisaran. Mo Jingtian perlahan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa mulai hari ini, klan Lin akan menjadi faksi yang paling kuat di Kekaisaran. Bahkan, keluarga Kekaisaran mereka tidak akan berani melakukan apapun pada mereka, karena klan Lin telah menghasilkan Lindong. Di tempat lain, di provinsi yang besar, di kota Lin. Sebagai kota kelahiran klan Lin, kota Lin selalu cukup ramai dan ukurannya juga besar. Dari kejauhan tampak mengesankan dan megah. Di pusat kota Lin, ruang pertemuan klan yang biasanya disediakan untuk acara-acara khusus saat ini dipenuhi dengan kerumunan besar. Semua jenis suara berkumpul di sana. Semua tetua klan Lin hadir di tengah-tengah balai pertemuan, dan pada saat ini semua perhatian mereka diarahkan di kursi kepala. Seorang pria duduk di tempat itu. Tampilan linglung saat ini mengisi wajahnya yang biasanya menakutkan. "Pemimpin klan," ucap Linmu batuk dengan lembut saat dia menyaksikan ekspresi Lin Fan. Setengah jam yang lalu, Lin Fan telah mengeluarkan perintah tertinggi di klan dan memanggil semua tetua kembali ke markas mereka. Semua orang tahu bahwa perintah ini hanya dikeluarkan 2 kali sejak didirikannya klan Lin. Selanjutnya, yang pertama kali menyangkut kelangsungan hidup klan Lin, dan kali ini kemungkinannya tidak terkecuali. Ketika pikiran mereka mencapai titik ini, ekspresi tetua-tetua agak berubah. "Apakah ada sesuatu yang besar?" ucap suara Linmu membangunkan Lin Fan yang linglung. Matanya perlahan menyapu aula dan suara-suara langsung mereda. Segera setelah mata Lin Fan menyapu di aula, dia tiba-tiba mulai tertawa misterius. Saat dia mengangkat kepalanya, tawanya semakin nyaring dan keras sampai air mata mulai menetes dari matanya. Setiap tetua dan anggota senior di aula membatu sampai wajah mereka menjadi pucat. Insiden besar seperti apa yang telah terjadi untuk benar-benar mengejutkan pemimpin klan seperti itu? Di satu sisi aula, Linkeer yang mengenakan gaun putih menjadi pucat ketika dia melihat tindakan Lin Fan. Tangannya yang seperti giok tanpa sadar menggenggam erat lengan ayahnya. "Ketua klan, apakah ini karena beberapa rencana jahat oleh klan Wang?" "Ketua klan, terlepas dari taktik mereka, klan Lin kita tidak semudah itu ditindas," ucap Linmu berbicara dengan suara rendah. "Jika klan Wang berani menyatakan perang terhadap kami, klan Lin kami akan memerangi mereka sampai mati," ucap seorang tetua lainnya dengan keras berteriak. Di aula pertemuan, orang banyak membara sampai suasana berubah panas. Tawa Lin Fan sedikit demi sedikit mereda. Dia menyeka wajahnya dan segera melambaikan tangannya sebelum dia berbicara dengan suara yang agak kasar. "Kalian jangan khawatir. Di masa depan, klan Wang tidak akan lagi berani menampilkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada klan Lin kita," ucap Lin Fan dengan semangat. "Hah? Apa?" ucap para tetua yang awalnya berencana untuk bertempur sampai mati langsung tertegun. Semua dari mereka bingung ketika mereka berbalik ke arah Lin Fan. "Perang Hundred Empire telah berakhir," ucap Lin Fan. Semua tetua sekali lagi terkejut. Segera ada sedikit sukacita memenuhi wajah mereka. "Apakah seseorang dari klan Lin kita telah dipilih oleh sekte super?" ucap salah satu dari mereka. Lin Fan perlahan menganggukkan kepalanya. Suasana di ruang pertemuan langsung meletus ketika sorak-sorai mengalir deras dan membanjiri setiap sudut aula pertemuan. "Itu pasti Lin Lantian. Saya pikir dia adalah satu-satunya yang dapat melakukannya di klan Lin kita." "Itu belum tentu. Lindong tidak lemah dan bahkan Lin Lantian tidak bisa mengatasinya." "Saya pikir Lin Lantian memiliki peluang yang lebih baik. Setelah semua, bakatnya telah diakui oleh semua orang di sini." "Ya, dia memang bakat yang paling luar biasa di klan Lin kita. Anak keluarga cabang itu hanya beruntung. Setelah berita ini keluar, mereka mungkin akan kehilangan dukungan terakhir mereka," ucap suara-suara percakapan yang tiba-tiba meletus di aula. Di sudut aula, Linkeer dengan lembut menggigit bibir merahnya dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat atmosfer yang meledak di aula. Apakah Lindong kalah dengan Lin Langtian? Mendengar kepanikan ini, suara Lin Fan tiba-tiba bergema. Orang itu telah bergabung dengan salah satu dari 8 sekte super besar di wilayah Suan Timur, yaitu Sekte Dao, ucap Lin Fan menekan hiruk pikuk di aula. Salah satu dari 8 sekte super besar? Sekte Dao? Semua orang terkejut. Eksistensi semacam itu bahkan di luar imajinasi mereka. Lin Fan melanjutkan. Dan bahkan dia
telah menjadi juara dari Perang 100 Empire kali ini. Itu melampaui talenta dan bakat dari berbagai kekaisaran di Suan Timur ini. Aula besar tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan semua orang merasa sedikit kehabisan nafas. Apa? Juara Perang 100 Empire? Sejak berdirinya Kekaisaran Yan Agung, tidak ada yang pernah mencapai prestasi seperti itu. Untuk berpikir bahwa seseorang dari klan Lin mereka benar-benar melakukannya, itu sungguh di luar pikiran semua orang. Lin Fan mengangkat kepalanya. Ada jejak merah di matanya saat dia menatap semuanya. Suaranya yang lembut masih gemetar saat dia melanjutkan pengumuman. Orang itu adalah Lindong. Mendengar hal ini, seketika beberapa kursi langsung meledak di ruang pertemuan karena beberapa orang jatuh ke bawah saat mereka menatap tak percaya pada Lin Fan. Orang yang telah dipilih oleh salah satu dari 8 sekte super besar, sekte Dao, dan orang yang telah menjadi juara adalah Lindong, anggota keluarga cabang dari Yan City. Lindong, tangan Ling Keer menutupi bibir merahnya karena terkejut. Hal ini hampir membuatnya pingsan. Kepala klan, apakah ini benar? Ucap Linmu membuka mulutnya sebelum menyadari bahwa suaranya sedikit kasar. Dia selalu menempatkan Lindong lebih tinggi sejak dulu. Namun, bahkan dia tidak pernah berharap bahwa Lindong akan benar-benar dapat mencapai prestasi seperti itu dalam Perang 100 Empire. Lin Fan perlahan menganggukkan kepalanya. Segera, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas meja. Dia menatap kerumunan. Segera informasikan pada keluarga cabang Yan City bahwa Lin Sentian ditunjuk sebagai tetua tertinggi klan Lin, serta Lin Xiao, Lin Ken, Lin Mang, dan yang lainnya akan diundang untuk menjadi orang terhormat. Jika ada yang berani memfitnah keluarga cabang Yan City di masa depan, ucap Lin Fan tiba-tiba berhenti karena niat membunuh yang mengejutkan melonjak ke wajahnya. Akan segera dibuang dari klan, terlepas dari statusnya, ucap Lin Fan dengan otoritas. Seluruh aula langsung terdiam. Ketika semua orang menatap ekspresi serius Lin Fan, semua tetua yang berprasangka terhadap keluarga cabang kota Yan segera menutup mulut mereka. Semua dari mereka jelas tahu bahwa keluarga cabang Yan City akan menjadi eksistensi yang paling kuat dan tak tersentuh di seluruh klan Lin, dan bahkan mungkin di seluruh Kekaisaran Yan Agung. Semua ini karena Lindong berasal dari keluarga cabang Yan City. Keluarga cabang Yan City dari klan Lin telah menghasilkan juara Perang 100 Empire. Berita ini dengan cepat menyapu seluruh kekaisaran seperti badai. Setiap bagian dari kekaisaran benar-benar terpana oleh berita ini. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bagaimana seorang anak keluarga cabang dari kekaisaran tingkat rendah mampu mencapai prestasi seperti itu. Di tempat lain, di Yan City, kota ini sekarang jelas tempat yang paling terkenal di seluruh Kekaisaran Yan Agung. Selama beberapa hari, keluarga Lin mereka benar-benar dibanjiri oleh berbagai pesan ucapan selamat. Setiap faksi yang bahkan tidak dikenal mereka muncul untuk mengucapkan selamat. Ini menyebabkan kesibukan besar bagi keluarga Lin. Di gunung yang terletak di belakang, Lin Xiao berjongkok di depan sebuah rumah bambu di dalam hutan bambu. Ada beberapa tiang kayu di dekatnya. Ini adalah tempat di mana Lindong telah dilatih pada saat itu. Tangan kasar dan besar Lin Xiao mengayunkan kayu yang penuh dengan retakan. Seolah-olah dia masih bisa melihat sosok kurus yang berlatih di sini pada saat itu. Anda telah berada di sini selama 1 hari penuh. Apakah kamu tidak lelah? Ucap suara dan langkah kaki terdengar di belakang Lin Xiao sebelum sebuah mantel besar ditempatkan dengan lembut di punggungnya. Bagaimana ayah dan yang lainnya? Ucap Lin Xiao berbalik dan memandang Liu Yan sambil tersenyum. Sejak ayah mendengar berita itu, dia belum menutup mulutnya. Ucap Liu Yan dengan lembut tersenyum. Dong benar-benar luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada orang tuanya. Ucap Lin Xiao menghela nafas. Kebanggaan dan kepuasan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dong pasti sangat menderita selama Perang 100 Empire. Ucap Liu Yan agak kesal ketika dia berbicara. Dia tidak seperti Lin Xiao dan sisanya yang hanya melihat prestasi Lindong. Sebagai ibunya, dia jelas menyadari bahwa berdasarkan karakter keras kepala Lindong, dia pasti sangat menderita di tempat itu. Dia seorang pria, bahunya dibuat untuk membawa beban berat. Dong sangat berbakat dan Kekaisaran Yan Agung tidak cukup untuk menahannya. Sebagai ayahnya, saya sangat bangga memiliki putra seperti dia. Ucap Lin Xiao tertawa terbahak-bahak. Itu semua karena kamu.
Tidak hanya Dong-er seperti ini, bahkan Kintan pun sama. Seorang gadis harusnya tinggal di rumah. Bagaimana bisa dia diam-diam kabur? Ucap Liu Yan dengan mata merah saat dia berbicara dengan marah. Jika sesuatu terjadi pada King Tan, saya ingin melihat apakah Anda dapat hidup tenang selama sisa hidup Anda, teriak Liu Yan. Gadis itu telah mengejar Dong-er. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Lebih lanjut, kakaknya sangat kuat dan memiliki latar belakang yang luar biasa. King Tan seharusnya baik-baik saja. Setelah kakaknya tahu, dia pasti harus menghadapi konsekuensinya, ucap Lin Xiao tertawa. Liu Yan dengan lembut menghela nafas. Tidak ada gunanya membahas hal-hal seperti itu saat ini. Saat dia mengingat kembali bagaimana gadis yang biasanya patuh itu sebenarnya berdebat dengannya mengenai hal ini, dia segera merasa tercekik di dalam hatinya. Jangan khawatir, ucap Lin Xiao tersenyum sambil memeluk Liu Yan. Segera dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Dong-er, tidak peduli seberapa terkenalnya Anda, jika Anda lelah, Anda selalu dapat kembali ke rumah. Ayah mungkin tidak sebaik Anda, tetapi saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah menderita ketika berada di sekitar saya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti